Para sahabat sehat, jumpa kembali dengan saya, Dr. Pua dari Kota Malang. Tentunya di channel yang sama, Puas Channel, Edukasi Kesehatan Wanita menuju hidup yang berkualitas. Di luar kita masih mendengar gemericik air hujan, ya, karena memang hujan mulai dari siang sampai dengan sore, nggak berhenti-berhenti juga hujannya, tapi tidak terlalu deras sudah ya. Tapi ini tadi baru saja saya ditelepon dari UGD salah satu rumah sakit ya di Kota Malang, bahwa ada pasien saya datang dalam kondisi hamil 14 minggu. Jadi masih 3 bulan ya. Dengan mengeluh apa? Perdarahan, mengeluarkan darah. Nah, oleh sebab itu, ayo kita bincang-bincang apa itu yang disebut atau yang dimaksud sebagai abortus iminen. Ya, abortus iminen itu bahasa Latin artinya ancaman keguguran. Nah, para sahabat sehat, 20% atau bahkan 30% kehamilan itu pernah mengalami yang disebut ini tadi, abortus iminen atau ancaman keguguran. Nah, tentunya di antara kita pasti akan galau, akan cemas kalau namanya hamil kok tiba-tiba keluar darah kan ya. Makanya itu seperti pasien saya, sudah tepat tindakannya dia langsung datang di UGD. Nah, para sahabat sehat, secara definisi ya, yang disebut sebagai abortus iminen adalah perdarahan pada kehamilan muda. Jadi kurang dari 20 minggu. Itu namanya, kalau terjadi ancaman keguguran namanya abortus iminen. Sedangkan kalau hamilnya sudah lebih 20 minggu, jadi sudah 5 bulan, 6 bulan begitu, istilahnya mid trimester bleeding. Atau kalau sudah lebih dari 28 minggu, namanya antepartum bleeding. Jadi beda lagi ya terminologinya atau perdarahan pada kehamilan itu tergantung dia masih trimester 1 atau trimester 2 atau trimester 3. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan yang baik ini adalah mengenai abortus iminen atau ancaman keguguran. Apa itu? Penyebabnya apa ya? Gejalanya bagaimana? Terus tentunya yang penting adalah bagaimana penata laksanaannya dan bagaimana pencegahannya supaya tidak terjadi ini ya, abortus iminen. Oke? Jadi sudah tahu secara definisi adalah perdarahan pada saat kehamilan muda kurang dari 20 minggu ya. Nah, yang namanya saja masih terancam ya, jadi belum keguguran. Jadi janinnya masih hidup, masih ada. Tentunya gejala sederhana yang dirasakan oleh seorang ibu yang mengalami abortus iminen atau ancaman keguguran adalah apa? Keluarnya darah ya. Baik itu hanya flek ataupun darah segar seperti haid atau bahkan gumpalan begitu ya. Tapi yang jelas keluar darah itu gejalanya. Tapi nanti kalau sudah diperiksa, yang pasti mulut rahimnya itu masih tertutup ya. Itu yang disebut dengan iminen, artinya ancaman. Beda lagi kalau sudah terbuka, namanya insipient, sudah berlangsung keguguran. Ini belum ya, jadi masih tertutup. Dan gejala yang dirasakan oleh ibu itu selain perdarahan apa? Ada nyeri kram perut ya. Perut di atasnya simpisis apa? Di bawah perut bagian bawah ya, di atasnya badukan itu terasa kaku, kram dan nyeri. Juga bisa nyeri pada pinggang atau nyeri pada punggung ya. Pokoknya ada rasa nyeri seperti itu. Ada kram, ada rasa nyeri dan disertai perdarahan. Itu merupakan gejalanya. Nah, para sahabat sehat, tentunya kita jadi bertanya nih, apa sih penyebabnya? Kok bisa terjadi ancaman keguguran atau abortus iminen? Karena sering seorang ibu datang langsung dengan apa merasa bersalah, dokter padahal saya nggak ngapa-ngapain. Saya ini tadi sedang tiduran aja, nonton TV, tiba-tiba kok keluar darah. Atau merasa, dokter saya juga udah hati-hati loh yang ini. Yang lalu pun saya hamil keguguran, akhirnya sampai kiret. Ini hamil yang kedua masa gini lagi, ya udah galau ya. Jadi sekali lagi, kalau bertanya mengenai apa penyebabnya, memang tidak diketahui apa penyebabnya ya. Sebagian besar tuh nggak tahu. Cuman kita bisa tahu faktor resikonya atau hal-hal apa yang menyebabkan atau memudahkan terjadinya abortus iminen ini. Ya, yang pertama, adanya infeksi ya. Infeksi itu bisa karena bakteri,
bisa karena virus ya. Itu infeksi saluran kemih juga bisa, infeksi pada daerah kewanitaan bisa, itu bisa menyebabkan abortus iminen. Nah, yang kedua ya, karena adanya cedera atau trauma. Mungkin habis jatuh atau habis ketatap atau mohon maaf, habis melakukan aktivitas hubungan suami istri. Jadi ada mungkin goncangan atau ada trauma atau ada cedera, itu bisa juga ya. Kemudian adanya penyakit-penyakit sistemik seperti hipertensi, seperti hipertiroid ya. Jadi mohon maaf seperti gondok ya tahu ya, atau kencing manis. Itu pun bisa merupakan faktor risiko terjadinya abortus iminen. Nah, kemudian para sahabat sehat, pernah dengar adanya sesuatu di dalam rahim yang menghalangi proses nempelnya janin. Misalkan di dalam rahim ada miom, ada polip. Nah, ya, mungkin ada kista, ya. Jadi miom itu pun karena tempatnya di dalam rahim, begitu ada calon janin akan menempel, dia bisa terhalang atau terganggu dengan adanya miom. Jadi sekali lagi, kalau ada miom, ada polip di dalam rahim itu bisa merupakan faktor risiko terjadinya ancaman keguguran atau abortus iminen ini ya. Kemudian pernah dengar orang atau seorang ibu terjadi ketidaksesuaian golongan darah dengan calon janinnya. Nah ini mungkin akan bertanya, loh masuk anak kita sendiri darah daging kita kok bisa nggak sesuai golongan darahnya? Bisa, istilah kedokterannya inkompatibilitas resus ya, golongan darah ibu tidak sesuai perang dengan golongan darah bayinya. Jadi berusaha akan dihalau, terjadilah ancaman keguguran ini. Nah kemudian para sahabat sehat, kebiasaan yang kurang baik seperti merokok, minum alkohol, ini pun juga bisa menyebabkan faktor risiko terjadinya abortus iminen atau minum obat-obatan sembarangan. Nah ya, obat-obatan yang mohon maaf tidak diresepkan oleh dokter dan itu berbahaya bagi kehamilan bisa juga ya. Jadi sekali lagi bagi ibu hamil jangan sembarangan minum obat ya, oke. Kemudian ini yang tidak bisa kita hindarkan, kalau seorang ibu hamil sudah di atas umur 35, menurut statistik ini pun bisa menyebabkan faktor risiko. Tapi mohon maaf para bunda yang saat ini sedang hamil dan umurnya sudah lebih 35, jangan galau, jangan, aduh dokter, terus gimana saya? Ya enggak, tidak semua, tapi sekali lagi kalau umur sudah di atas 35 bisa menyebabkan faktor risiko. Tapi sebaliknya ada pasien saya umur 45 hamil juga nggak apa-apa, ada ya. Jadi sekali lagi ini merupakan sekumpulan faktor risiko. Jangan membuat galau dulu. Tidak pasti bahwa ini menyebabkan ini, tidak. Tapi itu merupakan faktor risiko yang memudahkan terjadinya abortus iminen ya. Satu lagi ini yang juga mungkin akan membuat kegalauan para bunda adalah apa? Obesitas ya. Sekali lagi mulai kemarin dokter Puan ini bahas mengenai obesitas ya. Obesitas menyebabkan gangguan haid, obesitas menyebabkan apa? Infertilitas, obesitas juga ada hubungannya dengan apa kemarin ya? Penyakit ginjal, obesitas menyebabkan kardiovaskuler juga terganggu. Intinya kita ayo sama-sama berjuang memang memerangi obesitas itu dalam arti kita pola hidup sehat supaya badan kita itu ideal. Sekali lagi bukan sekedar untuk langsing, untuk cantik seperti Pragawati atau pramugari bukan ya. Tapi sekali lagi untuk kesehatan ya. Obesitas pun bisa merupakan faktor risiko terjadinya abortus iminen. Nah, para sahabat sehat, kalau sudah sekian banyak nih faktor risiko yang bisa menyebabkan atau memudahkan terjadinya abortus iminen, kita sekarang jadi berpikir tadi, oh iya ya, saya ini hamil. Seperti ini pasien saya masih 13-14 minggu sudah perdarahan. Tapi sudah diperiksa kok janinnya masih bagus, masih ada detak jantungnya, dan mulut rahimnya tidak terbuka. Ya sudah, tentu dokter akan menyarankan untuk apa? Bed rest, istirahat. Ya, bed rest itu tergantung ya, betul-betul full bed rest atau dengan mobilitas terbatas. Jadi diperbolehkan hanya mungkin ke kamar mandi. Jadi nggak boleh kalau lari-lari, olahraga pagi, jogging nggak boleh karena abortus iminen begitu ya. Jadi sekali lagi bed rest itu betul-betul bisa bed rest yang totalis atau yang parsial, maksudnya sebagian. Jadi boleh aktivitas tapi nggak boleh yang berat-berat. Dokter terus ini gimana ini? Saya kan biasanya tiap pagi jalan pagi lah. Kalau sedang terjadi perdarahan, hamil muda ya jangan ya. Jadi olahraganya nggak boleh dulu. Termasuk mohon maaf hubungan suami istri juga nggak boleh. Karena itu merupakan aktivitas yang cukup melelahkan juga ya. Jadi itu nggak boleh sementara ini ya.
Jadi tidak boleh terlalu aktivitas yang berlebih, tidak boleh olahraga yang terlalu berat, tidak boleh hubungan suami istri dulu. Dan tadi sudah saya katakan tidak boleh apa minum alkohol, merokok, itu semua tentunya nggak boleh ya. Terus ini ya, karena sebentar lagi nih ya, minggu depan kan sudah pada ini harus mudik kan, karena menjelang hari raya Idul Fitri atau di seputaran inilah pokoknya baik menjelang maupun setelah itu juga hati-hati kalau mau mudik bepergian jauh pada ibu hamil muda dengan abortus iminen sebaiknya ditunda dulu. Mohon maaf, mudik kan masih bisa tahun depan ya. Sekali lagi kalau sudah ada ancaman keguguran dipakai perjalanan jauh dari Malang ke Solo gitu aja jalan darat kan paling nggak 6 jam ya jangan ya. Jadi sekali lagi mohon maaf para sahabat sehat karena ini masih di seputaran suasana Hari Raya Idul Fitri baik menjelang ataupun setelah itu arus mudik, arus lalu lintas kan meningkat. Bagi ibu hamil muda hati-hati, jangan sampai terjadi abortus beneran ya karena kalau abortus iminen itu belum terjadi keguguran tapi ancaman. Sekali lagi masih ancaman. Jadi masih bisa dipertahankan, masih bisa diberi obat-obatan. Nah, ya. Jadi sudah tahu gejalanya, sudah tahu penyebabnya, sudah tahu penata laksanaannya. Biasanya dokter selain menyarankan bed rest, itu dokter akan memberi obat kan, golongan progesteron, penguat kandungan, seperti itu selain vitamin juga. Nah, para bunda yang saat ini sedang mengalami itu, jangan galau. Kalau dokter sudah menyatakan, oh masih bagus Bu, janinnya masih bisa dipertahankan, ya sudah bersyukur. Tapi hati-hati supaya nggak terjadi abortus insipien atau beneran terjadi abortus inkomplit. Begitu tidak ya. Tapi sekali lagi, kalau hanya ancaman tuh, sebagian besar para bunda tanya, nggak apa-apa dokter, ini sudah berdarah, ini loh keluar gumpalan seperti ini ditunjukkan ke saya. Nggak apa-apa Bu, ini lihat contohnya. Karena memang kalau 13 minggu kan plasenta ari-ari belum sempurna menempelnya ke dinding rahim. Sehingga masih bisa terjadi seperti ini periode implantasi. Nempelnya ari-ari itu sekali lagi biasanya kan para bunda galau. Apa ini nggak menyebabkan kelainan nanti anak saya, mohon maaf ini saya takut anak saya cacat karena sudah pernah perdarahan. Saya berkata, Ibu, mohon maaf, prinsipnya kan kita tidak pernah ada upaya untuk menggugurkan ini anak. Kita malah memberi penguat, kita memberi vitamin. Percayalah, Tuhan yang menitipkan anak ini akan memelihara tumbuh kembangnya dengan baik. Jadi, jangan galau ya, ya asal sudah diperiksa. Jadi nggak boleh, oh katanya dokter Puan, nggak apa-apa. Ya jangan, tetap periksa. Kalau dipastikan bahwa kehamilannya oke, tidak ada pelepasan ari-ari, kemudian detak jantung bayinya juga oke, ya sudah dilanjutkan terus kehamilannya. Jadi sekali lagi jangan panik ya. Kemudian eh, sebelum terakhir ini, Pumpung ingat saya, yang paling penting tentunya pencegahannya kan ya. Kalau sudah terjadi kan kita itu tadi bed rest di rumah sakit atau di rumah pokoknya dengan obat-obatan dan bed rest itu pengobatan. Kalau pencegahan sebelum Anda hamil memang sebaiknya periksa labora dulu, apalagi yang sudah pernah mengalami keguguran yang lalu. Ada yang sudah 2-3 kali keguguran ya diperiksa dulu, ada nggak infeksi, termasuk TORCH, toksoplasma, rubella, sitomegalo, infeksi saluran kemih itu diperiksa dulu. Kalau semua sudah diperiksa aman, atau mungkin ada infeksi ya diobati dulu, jangan ke susu hamil dulu ya, itu pencegahannya. Nah dokter kalau udah terlanjur hamil, ya periksa, diberi penguat, diberi asam folat ya. Kalau sudah hamil kan nggak bisa berjalan mundur kan. Maksud saya tadi pencegahan kalau memang belum hamil, diperiksa kalau ada infeksi diobati dulu. Tapi kalau sudah terlanjur hamil ya sudah diobati juga kalau memang ada infeksi, diberikan asam folat yang cukup, diberikan apa? Yang paling penting ANC antenatal care, pemeriksaan kehamilan yang baik, yang istilahnya dari Kementerian Kesehatan ANC terpadu. Jadi mulai dari pola hidupnya, pola hidup sehat, pola makannya, dietnya, gizi seimbang. Itu termasuk di dalam kriteria ANC terpadu tadi ya. Karena sekali lagi kalau sudah ngomong pola hidup sehat, pasti dokter juga menyarankan ibu mohon maaf ya tidak boleh merokok baik aktif maupun pasif. Mohon maaf, istrinya nggak merokok tapi suaminya rokoknya gebes kan tetap sama juga termasuk perokok pasif ya. Jadi sekali lagi pola hidup sehat, menghindari alkohol, rokok, kafein yang berlebihan seperti itu. Kemudian kalau ada penyakit-penyakit penyerta seperti kencing manis, hipertensi, hipertiroid itu pun diobati. Kolaborasi dengan dokter penyakit dalam tentunya ya. Jadi sekali lagi, ANC rutin itu bertujuan agar kehamilan itu aman dan nyaman. Dan hasil akhir daripada kehamilan yang aman dan nyaman adalah apa? Persalinan ibunya selamat, bayi pun sehat.
Itulah tujuan kita ya. Jadi sekali lagi para sahabat sehat, kalau kita ini ngobrol tentang abortus iminan, apakah itu? Apa yang harus dilakukan? Tetap nomor satu, jangan panik, segera periksa. Jadi tepat seperti pasien saya ini tadi, ya segera datang ke UGD, diperiksa karena masih aman dan juga masih bisa dipertahankan, tentunya dengan harapan kehamilannya akan berlanjut terus dengan baik ya. Oke, saya rasa itu saja yang perlu saya sampaikan. Kalau Anda rasa ada manfaatnya, silakan Anda like, subscribe, dan juga share. Share kepada siapa? Kepada siapa saja, kepada family, teman, siapapun yang memerlukan tentang edukasi ini, boleh dibagikan. Salam sehat dari saya.